Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan bicara banyak tentang PPKM. PPKM, lockdown, atau apa yang pasti adalah pembatasan. Pembatasan beraktivitas sosial, pembatasan untuk saling bertemu, saling berjumpa, dan pembatasan dalam rangka supaya tidak terjadi kerumunan. Ujung pembatasan ini adalah mengurangi transmisi antara manusia, mengurangi transmisi virus yang tentunya ada pada orang-orang tertentu yang menjadi carrier. Jadi sebenarnya pembatasan ini bisa dilakukan dan bermanfaat dilakukan. Prosesnya berbagai macam, mulai dari penyekatan, di dalam mal dikurangi, malah terakhir makan hanya 20 menit. Ada lagi yang membuat isolasi di rumah hantu, ada di kapal laut, gitu. Tetapi yang paling penting, ini semua harus menjadi ikhtiar bersama. Pro kontra tentang PPKM ini atau lockdown terbatas ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaji, dilihat dari perspektif yang mana yang cocok. Kalau dari perspektif kesehatan, ini adalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah COVID. Tetapi di side lain, di sisi lain, ini juga membuat masalah di tingkat ekonomi kita. Seandainya tidak lama, tentu ini juga nggak masalah. Ini kontribusi orang-orang ekonomi untuk memajukan kesehatan kita sehingga semua bisa menjadi sehat. Tetapi kalau sekian lama, tentu beban hidup mereka akan bertambah. Pemerintah memberi jalan keluar dengan memberikan beberapa bantuan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Tetapi itu hanya menyentuh dasar kehidupan mereka. Jalan paling baik bagi ekonomi sekarang ini bagaimana dia terus bergelut. Bagaimana khususnya para usaha kecil, mikro, dan menengah ini bisa mampu untuk tetap eksis. Terutama yang mikro. Terutama usaha kecil yang di atas sepeda. Usaha kecil yang mendorong gerobak. Ini kalau dilakukan penyekatan, dibatasi selama 14 hari orang nggak keluar dan tidak berinteraksi dengan mereka, saya pastikan mereka kolaps. Saya pastikan mereka juga meregang nyawa secara mental. Kenapa? Karena dia nggak punya pegangan. Dia nggak punya kekuatan untuk menambah imunitas tubuh dan imunitas kapitalnya untuk survive sebagai pedagang dan juga sebagai manusia yang harus hidup sehat. Dia akan pasti menerobos sekat-sekat karena ini soal kehidupan. Dan tak kala dia menerobos sekat,
maka dua ancaman dia akan hadapi. Dia kena wabah, dan dia bisa saja tidak mampu memproduksi atau menjual semua produk-produknya. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Menurut opini saya, para baracungers, saya berharap ada regulasi pemerintah daerah. Jangan hanya regulasi yang membuat data-data jumlah terpapar dan sebagainya. Pertama, coba potong dulu. Sedekahkan gajimu para karyawan pejabat negara yang eselon 2 ke atas. Eselon 2, eselon 1, anggota DPR. Anggota DPR RI yang gajinya sebulan ya minimal 75 juta. Sisihkan. Untuk apa? Untuk lakukan buffer stock bagi mereka dan fokus pada yang naik sepeda. Jadi kalau yang naik sepeda, pedagang naik sepeda itu bisa hidup, itu karena ada gaji Anda selama pandemik. Anda juga mau beli apa dengan gaji sebesar itu dalam suasana seperti ini? Tetapi kalau pedagang dalam suasana seperti ini tidak ada pemasukan, langsung kolaps, Pak. Para kepala dinas, dirjen, potonglah, sedekahkanlah. Itu satu. Itu membantu secara kapital walau sedikit, ditambah juga pen dari negara. Yang lahir juga adalah kepekaan sosial para pengatur dan penguasa negara yang digaji tiap hari. Yang carikan uang juga Anda itu adalah rakyat. Karena dia berusaha dan dia usahakan menyisihkan pajaknya, membayar untuk kepentingan Anda. Sekarang dalam suasana gini, balik dong dikit. Anda tidak dikena pajak, tapi Anda sedekah pandemik. Yang kedua, pemerintah harus membuat regulasi bahwa kalau di retail belinya untuk orang-orang porsi-porsi besar. Kalau untuk beli gula, ngapain harus beli gula 1 liter, 1 kilo, ngapain harus ke retail? Kenapa nggak beli di warung-warung tetangga? 1 kilo. Anda lebih susah parkirnya daripada dapat 1 kilonya. Harusnya ada regulasi di dalam pandemik ini. Untuk keadilan bersama di tingkat usaha, PPKM juga mengatur itu. Bahwa yang dijual retail harus 5 kilo ke atas, packagingannya 5 kilo. Kalau packagingan 5 kilo, ya nggak ada. Bisa karyawannya kurang untuk buat packaging. Kalau 1 kilo, banyak karyawan. Kalau 5 kilo, itu berarti pembatasan. Work from home-nya kena. Jadi kalau di retail, ada regulasi lah. Nggak usah jual 1 kilo, tapi 5 kilo. Di pedagang, bisa beli 1 kilo. Pedagang kecil. Based on gerobak. Based on lorong. Based on kedai. Based on sepeda. Ini keadilan ekonomi menurut saya. Jadi
ada harapan masyarakat bahwa dia akan panjang. Karena dia jualan 1 kilonya, pasti ada orang beli gula. Dia jualan garam 1 liternya, pasti ada yang beli. Jangan juga retail besar, biar garam sebegini, dijual juga. Inilah yang harus kita sama-sama pikirkan di pandemi ini. Kita harus membangun dua sisi ini. Kesehatan udah jelas. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Nggak perlu hukum-hukum lain. Keselamatan rakyat yang paling tinggi. Tetapi keselamatan rakyat ada dua nih. Fokus utamanya di wabah, dampak ikutannya di ekonomi. Jadi harus dua-dua. Fokus besarannya di kesehatan dan ikutannya di ekonomi. Kalau kita bisa menjaga 14 hari ini sama dengan memberi keadilan yang sama terhadap dua sisi ini, ditambah konsistensi negara dengan aparaturnya untuk taat pada aturan yang dia bikin sendiri. Saya ke kantor gubernur, barusan saya lihat, itu klaster pasti, karena rame banget. Nggak ada dia 25-75%. Tapi kalau pedagang kecil, pedagang menengah, dia harus 25%. Kasihan. Saya berharap untuk Anda tidak ikut menyusahkan masyarakat ini. Pegawai-pegawai yang masih ada di kantor banyak, udahlah pulang. Anda digaji, Anda tetap kuat kok. Anda karyawan. Tapi orang yang berusaha dengan keringatnya, berusaha dengan tenaganya, itu nggak bisa. Dia harus bergerak terus. Makanya keseimbangan-keseimbangan itu harus ada. Begitu pula yang lain. Kita harus membangun kesejahteraan yang tentunya tidak perlu maksimal, tetapi cukup pada kompetensi-kompetensi. Beras rakyat harus ada di setiap rumah tangga. Bagaimana caranya mengakses? Disinilah pemerintah harus hadir bahwa dia di situasi begini memberikan beras pada rakyat. Nah, ini dulu bagusnya sembako dipegang oleh pemerintah waktu zaman dulu. Jadi kalau ada apa-apa, pemerintah merugikan dirinya untuk kepentingan ras masyarakat. Kalau sekarang, ya kita tergantung oleh usaha untuk bahan dasar. Harusnya bahan dasar itu negara, air, minyak, gas, beras. Jangan. Ini harus belajar nih. Nah, kalau bukan pemerintah, pada akhirnya beras menjadi milik swasta. Aduh, pandemik dimanfaatkan karena kebutuhan ini meningkat, akhirnya menguntungkan. Kalau beras dipegang oleh negara, ya bisalah dikasih masyarakat gratis. Luas sawah kita banyak kok. Setiap panen raya berlebih. Masa dalam rangka pandemik ini kita nggak bisa bagi sih? Kita kurangikah harganya? Bahagia sekali rakyat kalau tiba-tiba Presiden mengumumkan mulai besok harga 1 kilogram beras diturunkan dari 5.000 per kilo menjadi 1.000 per kilo. Bahagia rakyat.
Tapi ini yang diumumkan terus adalah aturan. Gitu. Jadi harus ada tindakan-tindakan nyata, konkret, dan terkena pada sasarannya. Strike to the point. Jangan hanya melabel-label PPKM, standar, apa-apa. Giliran tiba di masyarakat tidak ada. Kalaupun ada, aduh, dampaknya tipis. Buat tim, buat ini, buat apa. Selama pandemik ini, mohon maaf ya, mudah-mudahan saya salah dan maafkan kalau saya salah, nggak usah saya dipanggil untuk menyatakan kesalahan. Mengatasi pandemi kita selama ini terlalu banyak istilah. Satu, kelebihan mengatasi pandemik di Indonesia istilahnya banyak dibanding negara lain. Yang kedua, angan-angannya tinggi. Terus ketiga, inilah penanganan pandemik yang paling banyak PHP-nya. Sekolah 1 Juli, lewat lagi 1 Juli nih. Dan itu semua harus dievaluasi. Apakah ada kerja pemerintah? Banyak kerja pemerintah untuk mengatasi pandemi. Kita harus apresiasi juga. Tetapi di tingkat bawah, di tingkat taktikal, di tingkat pemerintahan layanan terdepannya, perlu evaluasi yang kuat. Bupati-bupati, wali kota, berhenti, kasih ikut wartawan di belakang. Hanya 1 orang dipegang, seakan-akan sudah 10.000 orang dipegang. Sudah saatnya di situasi pandemik, narsisme itu ditutup dulu. Nanti juru bicara Anda atau humas Anda yang mempertanggungjawabkan informasi-informasi Anda ke publik. Bukan cara Anda mendekati masyarakat, tetapi bagaimana dan apa hasil dari Anda mendekati masyarakat. Itu yang harus dibangun di PPKM. Dan saya yakin PPKM mau 1, 2, 3, 4, menurut saya itu situasinya semua darurat. Hanya skalanya yang harus diatur. Dan penanganannya harus sama. 1 orang kena harus sama dengan 1.000 orang kena. Itu mungkin dari saya, dan saya berharap teman-teman para Chungers ini mampu untuk menjadi lokomotif membangun kesadaran bahwa situasi pandemik ini situasi yang menuntut kesadaran kita untuk mengeluarkan asli kita yang baik, tidak memanipulasi apapun di sini, baik informasi, baik cara, sistem, dan sebagainya. Intinya adalah PPKM ini adalah ujungnya bagaimana dan hasilnya apa. Kita tunggu saja di ujungnya. Semoga kita dapat sesuatu yang baik, benar, dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barecung.